Tapi pun selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Adik-adikku mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini materi kuliah kita melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang pengembangan masyarakat berbasis budaya lokal, kemudian pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal, dan pengembangan masyarakat berbasis modal spiritual. Baiklah adik-adik, mari kita lihat bersama, kita cermati bersama kuliah kita hari ini. Baiklah adik-adik mahasiswa, kita mulai saja. Kita mempelajari sama-sama ya, kita membahas pengembangan masyarakat berbasis masyarakat atau komunitas yang merupakan lanjutan dari kuliah minggu yang lalu. Pada hari ini kita ingin melihat pengembangan masyarakat berbasis masyarakat dari spiritual dan kearifan sosial. Capaian pembelajaran pada hari ini, yang pertama setelah mahasiswa mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan memahami pengembangan masyarakat berbasis budaya lokal. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami pengembangan masyarakat berbasis kearifan sosial. Kemudian mahasiswa juga memahami pengembangan masyarakat berbasis modal spiritual. Saya tekankan kembali dan saya jelaskan kembali seperti minggu yang lalu bahwa konsep pemberdayaan masyarakat atau community empowerment itu merupakan suatu konsep perubahan sosial yang mengacu atau berpijak pada paradigma pembangunan berbasis masyarakat yang memiliki dua aspek utama, yaitu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, pembangunan atau pengembangan berbasis masyarakat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, kemudian pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya, maksudnya semaksimalnya, dengan memanfaatkan potensi sumber daya, alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dan lain-lain yang ada pada masyarakat setempat dan dapat diakses masyarakat tersebut. Pembangunan berbasis masyarakat harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh orang luar atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya. Pembangunan berbasis masyarakat adalah pembangunan yang harus berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, kemudian menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki atau diyakini oleh masyarakat setempat. Mardikanto 2013. Minggu lalu kita sudah mempelajari pembangunan yang berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, dan berbasis pada budaya lokal. Nah, hari ini kita mencoba melihat dari sisi lainnya, yaitu berbasis pada kearifan lokal dan modal spiritual yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pengembangan masyarakat berbasis budaya lokal. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dikatakan kebudayaan. Kebudayaan ini adalah sering disebut budaya, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta budaya,
yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, artinya hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Pengertian kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, artinya mengelola atau mengerjakan. Mardikanto 2013 menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh di mana budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya adalah suatu perangkat rumit, nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Sehingga istilah budaya lokal di Indonesia itu sering disepadankan dengan budaya etnik atau subetnik. Setiap bangsa, etnik dan subetnik itu memiliki kebudayaan yang mencakup 7 unsur, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, kemudian sistem religi dan kesenian. Kuncara Ningrat 8 dalam Mardikanto 2013. Selanjutnya, proses pengembangan masyarakat seharusnya selalu berupaya menyadarkan orangnya, memperkuat ikatan antar anggota, dan menekankan ide tentang saling ketergantungan. Dengan saling ketergantungan dan mencari cara untuk mengakui dan mendukung dapat menjadi aspek penting dari pengembangan masyarakat, menurut IP 2008. Budaya lokal bersifat dinamis. Oleh karena itu, dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia itu perlu mentransformasi nilai kearifan lokal agar mampu mempertahankan dan mampu melaksanakan musyawarah, mufakat, dan kerjasama sebagai upaya mewariskan budaya bangsa Indonesia. Di lain pihak, oleh Wibowo dan kawan-kawan tahun 2013 menyatakan bahwa globalisasi budaya itu telah mengambil identitas budaya masyarakat di seluruh dunia, bahwa budaya lokal itu dapat menunjukkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan masyarakat. Dari penjelasan tadi berarti budaya lokal itu tidaklah statis, namun dinamis. Bahkan prinsip ini sesuai dengan hak asasi manusia, inklusif, dan juga diarahkan oleh masyarakat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia perlu mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan budaya bangsa, mampu melaksanakan musyawarah mufakat dan kerjasama atau gotong royong sebagaimana mempertahankan warisan budaya tersebut. Budaya sangat esensial untuk identitas manusia. Jika masyarakat tidak menghargai budaya lokalnya, berarti telah menjauhkan kesempatan bagi anggota untuk memiliki identitas lokal yang kuat, yang sangat penting bagi pengalaman masyarakat. Nah, pembangunan harus berdasarkan diri pada kebudayaan yang dimiliki, khususnya menyangkut nilai, sikap, dan adat istiadat. Hal ini dikarenakan menggambarkan identitas dari anggota masyarakat tersebut. Hal yang sama dikemukakan oleh Herianto tahun 2005 yang menyatakan bahwa pembangunan itu perlu mendasarkan diri pada kebudayaan yang dimiliki, khususnya menyangkut sistem nilai, sikap, dan adat istiadat. Hal ini dikarenakan budaya lokal atau budaya daerah itu merupakan budaya yang dimiliki masyarakat
yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat lain yang berada di tempat lain. Sekarang kita melihat pengembangan masyarakat berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal atau lebih dikenal dengan local wisdom dalam Kamus Inggris Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama kearifan atau wisdom diartikan kebijaksanaan dan lokal diartikan setempat. Kearifan lokal merupakan modal utama dibangun dari nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan, baik saat berhubungan dengan sesama atau dengan alam sekitarnya. Menurut Mardikanto, kearifan lokal itu dikenal dengan lokal genius karena adanya kebenaran yang mentradisikan atau ajek dalam suatu daerah. Lokal genius, istilah yang mulai dikenal oleh Wallace. Lokal genius itu merupakan culture identity, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang dapat menyebabkan bangsa mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal didasarkan dari semangat kemandirian dan keswadayaan. Yang kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Yang ketiga, menjamin daya hidup dan keberlanjutan. Dan yang keempat, mendorong teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya dan memberikan kesempatan untuk memahami dan memfasilitasi perancangan pendekatan program yang sesuai. Menurut Mardikanto, unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena teruji mampu bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah mampu bertahan terhadap budaya luar, kemudian memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, dan ada kemampuan juga mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kemudian mempunyai kemampuan mengendalikan dan juga mempunyai kemampuan memberi arah pada perkembangan budaya. Pada aras individual, kearifan lokal berkembang dan tetap bertahan melalui proses berikut, yaitu ada pemilihan perhatian, ada penilaian, ada pembentukan dan kategorisasi konsep, ada atribut dan ada emosion. Selanjutnya, kearifan lokal pada aras kelompok mewujudkan kebiasaan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai sesuatu. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya setiap lingkungan pasti memiliki setting tertentu yang merupakan ruh dari tingkah laku masyarakat mengenai hubungan ideal kelompok mereka. Saharuddin tahun 2009 juga mengemukakan keberadaan kearifan lokal ini kurang diperhatikan dalam usaha penanggulangan kemiskinan, bahkan mulai terancam oleh nilai luar yang oleh masyarakat tidak dapat sepenuhnya diadopsi karena berbagai keterbatasan yang ada pada masyarakat. Karena itu, pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal sangat diperlukan untuk menopang penanggulangan kemiskinan, transformasi
nilai kearifan lokal sebagai sarana untuk membangun karakter bangsa bermanfaat secara fisiologis, ideologis, historis, dan sosiokultural. Isu strategis terkait kearifan lokal menurut Saharuddin, yang pertama adalah menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia HAM. Yang kedua, komitmen global terhadap pembangunan sosial masyarakat adat. Kemudian yang ketiga adalah pelestarian lingkungan yang menghindari keterdesakan masyarakat asli dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian yang keempat, memperkuat nilai kearifan masyarakat setempat dengan mengintegrasikan dalam desain kebijakan dan program pembangunan. Berikutnya kita membahas atau mempelajari pengembangan masyarakat berbasis modal spiritual. Modal spiritual adalah modal yang dibuat oleh seseorang berupa kekuatan, pengaruh, dan disposisi berupa keyakinan spiritual, organisasi, pengetahuan, dan praktik. Modal spiritual merupakan efek yang berasal dari praktik spiritual, berasal dari kepercayaan, berasal dari keagamaan, jaringan dan lembaga yang akan berdampak pada individu maupun yang berdampak pada komunitas atau masyarakat. Stark dan Glock tahun 1970 menyatakan bahwa spiritualitas itu merupakan komitmen religius, suatu tekad dan iktikad yang berkaitan dengan hidup keagamaan. Pada komitmen religius ini terdapat 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi kepercayaan, yaitu keyakinan dari ajaran yang diimaninya. Kemudian yang kedua dimensi praktis terdiri dari 2 aspek, yaitu ritual dan devosional. Yang ketiga dimensi pengalaman berupa mengalami akan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup. Yang keempat, dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang elemen pokok dalam kepercayaan yang diyakininya. Dan yang kelima, dimensi etis, yaitu merupakan wujud tindakan imannya yang mencakup perilaku, tutur kata, sikap, dan orientasi hidupnya. Peran modal sosial spiritual menurut IV 2005, dimensi spiritual itu sangat penting untuk pengembangan masyarakat karena adanya rasa akan kesakralan dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Hal ini merupakan bagian penting dari pembentukan kembali masyarakat dan memberikan makna serta tujuan kehidupan manusia. Karena itu, pengembangan masyarakat merupakan juga unsur penting dari pengembangan spiritual yang keduanya tidak bisa dipisahkan. ADI 2008 menyatakan bahwa peran modal spiritual dalam pembangunan atau pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat itu dapat meningkatkan etos kerja, memberikan daya semangat yang positif dalam melakukan pembangunan. Kemudian juga dapat memberikan jiwa dalam upaya pemberian bantuan dan juga dapat memberikan arah dalam pembangunan serta menjadi guardian atau pelindung terhadap penyimpangan-penyimpangan. Mardikanto 2010 menyatakan bahwa modal spiritual itu akan menjadi penentu keberhasilan penguatan kapasitas manusia. Pengembangan kapasitas kepribadian sering dipahami hanya sebatas penampilan. Namun, jika lebih dalam, kepribadian tidak hanya sebatas penampilan, juga melainkan menyangkut seluruh perilaku, yaitu 1. Penampilan fisik merujuk pada tingkah laku,
tata busana, tata rias, dan gaya bicara. Yang kedua juga nilai-nilai perilaku itu merujuk pada kebiasaan, norma, dan etika pergaulan yang lain, baik yang dipelihara di dalam sistem sosial tertentu maupun yang lebih luas. Pada keterampilan berkomunikasi juga adanya komunikasi interpersonal seperti gaya bicara, bahasa lisan dan tubuh, penggunaan media, kemudian semuanya itu yang selalu harus disesuaikan dengan karakteristik penerima atau komunikan serta masyarakat setempat. Nah, pengembangan kapasitas di dunia kerja. Kapasitas dunia kerja juga merujuk pada karakteristik yang diperlukan bagi setiap individu agar laku sebelum memasuki dunia kerja, meningkatkan mutu dan produktivitas selama melakukan pekerjaannya, maupun untuk mengembangkan karirnya baik secara vertikal maupun horizontal, seperti kapasitas memasuki dunia kerja itu persyaratan kerja meliputi pengetahuan teknis, sikap, kewirausahaan, dan keterampilan manajerial yang diperoleh melalui pendidikan serta motivasi bekerja. Selain dari itu juga penting sebagai jejaring atau referensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, kapasitas melakukan pekerjaan yang diperoleh melalui pelatihan. Dan yang ketiga, kapasitas pengembangan karir yang mencakup budaya kerja, keterampilan berkarya, hubungan interpersonal, kerjasama, saling ketergantungan, serta pengembangan diri. Pengembangan kapasitas keprofesionalan adalah segala bentuk perilaku yang sangat diperlukan bagi pengembangan karir masyarakat, yaitu meliputi pengembangan teknis, sikap kewirausahaan, dan keterampilan manajerial. Adanya integritas bisa membentuk loyalitas terhadap profesi yang biasanya terlihat dalam kebanggaan profesi, pengembangan keahlian, dan kecintaan terhadap kerjaannya. Baiklah adik-adik, sebagai penutup kuliah kita hari ini, yang pertama saya ulangi kembali bahwa konsep pemberdayaan masyarakat atau community empowerment merupakan konsep perubahan sosial yang mengacu atau berpijak pada paradigma pembangunan berbasis masyarakat yang memiliki dua aspek utama, yaitu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, pembangunan atau pengembangan masyarakat berbasis masyarakat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, kemudian pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya berupa alam, manusianya, kemudian kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya yang ada tentunya dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Dengan kata lain, pembangunan atau pengembangan berbasis masyarakat adalah pembangunan yang harus berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, kemudian berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki masyarakat setempat. Kemudian pembangunan berbasis pada budaya lokal, maksudnya pembangunan yang harus mempertimbangkan budaya lokal, karena budaya lokal itu bersifat dinamis dalam pembangunan. Kemudian karakteristik bangsa Indonesia itu perlu mentransformasikan nilai kearifan lokal agar mampu mempertahankan budaya, mampu melaksanakan musyawarah mufakat dan kerjasama sebagai upaya mempertahankan warisan budaya bangsa Indonesia.
Selanjutnya, pembangunan berbasis pada kearifan lokal, maksudnya adalah pembangunan yang harus menerapkan kearifan lokal karena secara substantifnya kearifan lokal itu merupakan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari. Terakhir, dimensi spiritual sangat penting untuk pengembangan masyarakat karena adanya rasa akan kesakralan dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Hal ini merupakan bagian penting dari pembentukan kembali masyarakat dan memberikan makna serta tujuan kehidupan manusia. Karena itu pengembangan masyarakat merupakan unsur penting dari pengembangan spiritual. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Demikian adik-adik materi kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.